Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang transformasi geometri, khususnya tentang menentukan bayangan atau peta dari suatu titik ataupun kurva karena rotasi atau perputaran. Di sini akan dibahas dengan pusat 0,0 dan pusat A, B. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konsep rotasi. Apakah kalian tahu benda-benda yang mengalami rotasi atau perputaran? Ya, dalam permainan anak-anak kalian mengenal tentang gangsing. Bisa diputar ke arah kanan maupun ke arah kiri. Di rumah kalian ada kipas. Kipas pun mengalami perputaran atau rotasi. Kemudian bumi kita mengalami rotasi sehingga terjadi siang dan malam. Kemudian kincir angin. Apalagi? Ya, roda sepeda, roda kendaraan, yaitu mengalami suatu rotasi atau perputaran. Rotasi di dalam konsep matematika merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi yang disebutkan tadi dari definisi adalah titik tertentu, besar sudut rotasi dan arah sudut rotasi. Sudut rotasi merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi, yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif. Sedangkan jika berlawanan arah dengan jarum jam, maka besar sudut rotasi positif. Rotasi dinotasikan dengan R, pusatnya, sudut rotasinya alfa. P merupakan pusat rotasi dan alfa merupakan besar sudut rotasi. Kemudian untuk P titik pusat rotasi yang akan kita pelajari adalah pusatnya 0,0 dan A, B. Paham? Insya Allah. Rotasi terhadap pusat 0,0. Misalkan diketahui titik A, X, Y oleh rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut rotasi adalah alfa, maka bayangannya kita namakan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Dan dirumuskan sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan cos, min, sin. Saya mengingatnya matriks rotasinya adalah cos, min, sin dikalikan X, Y. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik C 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Ingat, kalau berlawanan arah berarti sudutnya positif dan pusat 0,0. Kita selesaikan, koordinat titik C akan dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Dengan menggunakan matriks rotasi
kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan cos 90 cos 90 negatif sin 90 sin 90 kalikan 31. Ingat sudut istimewa. Cos 90 0, berarti 0 0, sin 90 sama dengan 1, negatif 1 1. Perkalian matriks, berarti ini kalikan 0 kali 3 negatif 1 kali 1, berarti negatif 1. 1 kali 3 3, 0 kali 1 0, negatif 1 3. Jadi hasil bayangan titik C adalah C aksen negatif 1,3. Bagaimana? Sangat mudah. Kalau kita perhatikan di sini matriks untuk rotasi 90 derajat, kalau kita punya A, X, Y dengan rotasi pusatnya 0,0, sudutnya 90 derajat, ya berarti 0, negatif 1, 1, 0 secara umum titik XY, maka bayangannya adalah 0 min Y berarti negatif Y. 1 kali X, 0 kali Y berarti X. Maka menghasilkan bayangannya adalah negatif Y, X. Jadi kalau ada A, X, Y oleh rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat, bayangannya ditukar tapi negatif yang depannya. Negatif Y, X. 3,1 jadi negatif 1,3. Paham sampai sini? Insya Allah. Contoh berikutnya. Garis 3X min 4Y ditambah 12 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Persamaan garis hasil rotasi adalah kita selesaikan. Misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan 3X min 4Y tambah 12 sama dengan 0. Sehingga menggunakan matriks rotasi diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan cos, cos, min, sin, sin. Cos 180 masih ingat berapa? Betul, min 1. Ya, cos 180 min 1, sin 180, 0. Maka diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Ya, X aksen sama dengan negatif X, kita ubah menjadi X sama dengan negatif X aksen. Y aksen sama dengan negatif Y, kita ubah menjadi Y sama dengan negatif Y aksen. Kemudian kita substitusikan X sama dengan Y sama dengan ke persamaan garis asalnya. 3X, X-nya kita ganti dengan negatif X aksen. Negatif 4Y, Y-nya ganti dengan negatif Y aksen. Sehingga diperoleh negatif 3X ditambah 4Y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Jadi persamaan garis hasil rotasi adalah negatif 3X ditambah 4Y ditambah 12 sama dengan 0. Atau kalau kita kalikan negatif 1, hasilnya adalah 3X min 4Y min 12 sama dengan 0. Paham? Insya Allah. Masih ingatkah? X aksen, Y aksen sama negatif X, negatif Y. Kalau kita menggunakan pencerminan. Pencerminan terhadap apa ini? Betul, terhadap titik asal 0,0. Ya. Jadi X aksennya berubah jadi negatif X, Y aksennya berubah menjadi negatif Y. Jadi rotasi 180 derajat itu sama artinya dengan pencerminan terhadap titik asal. Jadi kita juga bisa menyimpulkan secara sederhana kalau kita punya titik A, X, Y oleh rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 atau V, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Paham? Insya Allah.
Pembahasan soal berikutnya. Bayangan titik A oleh rotasi pusat 0,0 besar sudut 45 derajat adalah 2/2,0. Tentukan koordinat titik A. Oke, kalau kita gunakan matriks rotasi, X aksen, Y aksen sama dengan cos, min, sin, sin. Dengan sudut 45 derajat. Titiknya adalah X, Y. Diketahui bayangannya adalah 2/2,0. Cos 45 setengah akar 2 sin 45 1/2 akar 2. Kalikan dengan XC. Maka kita peroleh bisa menggunakan inverse, ya, bisa juga menggunakan persamaan. Maka kita akan peroleh 1/2 akar 2X dikurang 1/2 akar 2Y sama dengan 2 akar 2. 1/2 akar 2X ditambah 1/2 akar 2Y sama dengan 0. Eliminasikan. Misalkan kita jumlahkan, maka kita akan peroleh akar 2X sama dengan 2 akar 2. Maka X sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Misal ke persamaan 2, maka diperoleh 1/2 akar 2X, X-nya kita ganti dengan 2, ditambah 1/2 akar 2Y sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan 1/2 akar 2, maka diperoleh 2 ditambah Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 2. Jadi titik koordinat A-nya adalah 2, negatif 2. Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang kita coba menggunakan rotasi yang berlawanan arah. Berarti titik asalnya adalah cos. Nah, ini rotasinya diputar berlawan arah. Berarti negatif 45. Cos negatif 45. Negatif sin negatif 45. Sin negatif 45. Dikalikan bayangannya. 2 akar 2, 0. Cos negatif itu akan sama dengan cos positif. Berarti ini 1/2 akar 2. Kalau sin negatif hasilnya negatif. Kali negatif jadi positif. Setengah akar 2. Negatif 1/2 akar 2. Yang ini 1/2 akar 2. Kalikan dengan 2 akar 2, 0. Maka diperoleh hasil 1/2 akar 2 dikali 2 akar 2. Berarti 2. Ini kalikan 0. Berarti diperoleh 2. Negatif 1/2 akar 2 kali 2 akar 2. Negatif 2. Ini 0. Berarti negatif 2. Perhatikan. Apakah sama? Sama. Jadi sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Bayangan parabola oleh rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1. Yang ditanyakan adalah kurva asalnya. Jadi yang diketahui bayangan. Maka kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan yang 90 derajat. Masih ingat atau mau ditulis? Oke, ditulis dulu ya. Cos negatif sin kalikan dengan X Y. X aksen Y aksen sama dengan 0 0 negatif 1 1. Kalikan dengan X Y.
maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan negatif Y X. X aksen sama dengan negatif Y dan Y aksen sama dengan X. Perhatikan yang diketahui adalah bayangannya. Berarti persamaan bayangannya kita tulis sebagai Y aksen sama dengan X aksen kuadrat plus 1. Ya, kemudian X aksen Y aksennya kita substitusikan. Y aksennya kita ganti dengan X. X aksennya kita ganti dengan negatif Y. Kuadratkan plus 1. Maka diperoleh X sama dengan Y kuadrat plus 1. Jadi inilah kurva asalnya sebelum dirotasi. Paham? Insya Allah. Nanti silahkan kalian coba ya menggunakan rotasi kebalikan ya. Jadi bayangannya yang diketahui, kurva asal yang ditanyakan menjadi rotasi kebalikannya yaitu 0, negatif 90. Silahkan dicoba. Sekarang kita masuk ke rotasi terhadap titik pusat PA, B. Jadi pusatnya bukan di 0,0. Titik A, X, Y dirotasi dengan sudut alfa diperoleh A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen menambahkan di sini ya. Jadi X-nya kita kurangi dengan pusatnya. X kurang A, Y kurang B ditambah pusatnya A, B. Sedangkan matriks rotasinya tetap sama. Cos, cos, min, sin, sin. Paham? Insya Allah. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik C 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 2,4. Karena berlawanan berarti sudutnya positif. Koordinat titik C akan dirotasikan dengan pusat 2,4 dan sudut 90, maka bisa dituliskan seperti ini. C aksen, X aksen, Y aksen sama dengan cos, cos, min, sin, sin. X kurang A, Y kurang B ditambah A, B. Substitusikan sudutnya 90 derajat. Maka diperoleh cos 90, betul, 0, 0, negatif 1, 1. Kalikan dengan X min A. Ini adalah titik asalnya, titik C, 31, dan ini adalah pusatnya. Diperoleh 1, negatif 3. Ditambahkan pusatnya, 2, 4. Kalikan 0, 3, berarti 3, 1. Ditambah 2, 4, 3 tambah 2, 5, 1 tambah 4, 5. Jadi, hasil bayangan titik C adalah C aksen 5,5. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Garis 3x-4y ditambah 12 sama dengan 0. Dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 1,2. Persamaan garis hasil rotasi adalah penyelesaiannya, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan garis sehingga A, X, Y oleh rotasi dengan pusat 1,2 dengan sudut 180 derajat, bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Kita gunakan rumus dengan matriks transformasi untuk rotasi. X aksen, Y aksen, substitusikan cos 180 berapa? Negatif 1. Negatif 1, negatif 1, 0, 0. XC-nya pusatnya 1, 2, 1, 2. Kemudian kita kalikan negatif 1 kali X min 1. 0 kali Y min 2, ya berarti peroleh min X plus 1 ditambah 1. Min Y kalikan Y min 2 plus 2.
G diperoleh X aksen Y aksen sama dengan negatif X tambah 2 negatif Y tambah 4. Jadi diperoleh X aksen sama dengan negatif X tambah 2. Kita ubah menjadi X sama dengan 2 min X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan negatif Y tambah 4. Kita ubah menjadi Y sama dengan 4 dikurang Y aksen. Kemudian X sama dengan Y sama dengan ini kita substitusikan ke kurva asal, yaitu 3X min 4Y tambah 12 sama dengan 0. Gantikan X-nya dengan 2 min X aksen. Gantikan Y-nya dengan 4 min Y aksen. Ditambah 12 sama dengan 0. Maka diperoleh persamaannya min 3X aksen ditambah 4Y aksen ditambah 2 sama dengan 0. Kalikan dengan negatif, jadi bayangannya adalah 3X dikurang 4Y dikurang 2 sama dengan 0. Bagaimana? Sangat mudah. Telah kita bahas tentang konsep rotasi dan juga beberapa soal dengan pusat 0,0 dan A, B. Saatnya untuk mengecek diri kita apakah sudah paham atau mengerti tentang materi rotasi. Silahkan kerjakan penugasan terstrukturnya dengan penuh semangat. Allah bisa karena biasa. Ada beberapa soal, 5 soal. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.